we buried was not my child. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Channel. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film horor berjudul Lullaby yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang Rachel, seorang ibu baru yang menemukan sebuah buku berisi nyanyian pengantar tidur yang dianggap sebuah berkah. Buku itu ia gunakan menjadi pengantar tidur anak laki-lakinya yang bernama Eli. Awalnya, nyanyian itu nampak mampu bekerja dengan baik, lantaran dapat membuat Eli yang rewel dan menangis langsung tertidur. Namun, tak lama setelah itu, teror iblis kuno datang menghampiri Rachel dan suaminya. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan sepasang suami istri bernama John dan Rachel yang baru pulang dari persalinan anak pertama mereka yang diberi nama Eli. Belum lama berselang, mereka mendapat beberapa paket dari ibu Rachel yang ternyata berisi beberapa pakaian dan perlengkapan bayi milik sang kakak. Kebetulan, bayi sang kakak yang diberi nama Zachary telah meninggal dunia. Namun entah mengapa, sang ibu mengirimi semua perlengkapan itu ke mereka. Setelah diperiksa kembali, mereka menemukan sebuah buku kuno yang berisi tulisan Ibrani dan beberapa lagu. Karena penasaran, Rachel pun mencoba untuk bersenandung menggunakan nada yang ada di buku itu. Singkat cerita, 6 bulan telah mereka lalui sebagai orang tua. Saat John keluar untuk sebuah pameran, Eli tiba-tiba menangis tanpa henti, hingga membuat Rachel tak bisa melakukan apapun. Berbagai cara dilakukan agar sang anak bisa tertidur, tapi tak ada yang berhasil. Hingga secara tak sengaja, Rachel menyenandungkan nada yang ada di buku kuno yang sebelumnya ditemukan. Dan secara ajaib, lagu itu berhasil menenangkan Eli. Namun, itu juga membuat makhluk dari balik cermin mulai mengintai keluarganya. Saat John datang, Rachel memberitahu kalau setelah dia menyanyikan lagu yang ada di buku itu, Eli menjadi tidak rewel seperti biasanya. Kemungkinan lagu yang ada di buku itu adalah lagu pengantar tidur. Malamnya, teror pertama dialami oleh Rachel. Ketika tak bisa tidur, dia tak sengaja melihat kamera pengawas di kamar Eli menangkap sosok yang sedang memperhatikan sang anak. Dengan cepat, Rachel langsung memeriksa kamar Eli. Namun anehnya, tak ada apa-apa di sana. Dan tanpa ada yang menyadari, retakan pada salah satu cermin di ruang tamu mereka semakin melebar. Keesokan harinya, saat menikmati kebersamaan, John tiba-tiba melihat sang istri berubah menjadi wanita tua yang menyeramkan, hingga membuatnya tak sengaja mendorong Rachel. Karena hal itu, Rachel pun sedikit kesal dan beralasan pergi ke supermarket untuk membeli kamera monitor baru untuk Eli. Merasa bersalah, John menghibur dirinya dengan bermain dengan burung kakak tua peliharaannya. Dan di sanalah dia pertama kali melihat retakan di cermin. Namun John sama sekali tak curiga. Beralih ke Rachel. Kini, gantian dia yang diteror. Saat pulang rumah dalam kondisi sepi, listrik tiba-tiba saja padam dan suara bayi terdengar dari tempat tidur Eli. Yang membuat Rachel benar-benar ketakutan adalah dia kembali melihat wanita tua yang terus-menerus menerornya. Ketika John pulang, dia mendapati sang istri sudah berada di luar apartemen dengan wajah yang ketakutan.
Cemas ada penyusup di rumah mereka, dia langsung masuk ke dalam untuk memeriksa. Sayangnya, dia tak sengaja memukul burung peliharaannya hingga mati. Karena beberapa kejadian aneh itu, John dan Rachel mulai berdiskusi tentang wanita tua yang sama-sama tak sengaja mereka lihat. Wanita yang sama dengan yang ada di buku kuno milik sang kakak. Walau begitu, mereka berdua berusaha meyakinkan diri kalau semua yang telah mereka alami hanyalah halusinasi karena terlalu lelah. Keesokan harinya, John pergi membawa Eli bersamanya, sementara Rachel pergi menemui sang kakak di rumah sakit jiwa. Sang kakak bernama Vivian. Semenjak sang suami dan anaknya kehilangan nyawa mereka secara tragis, kondisi Vivi semakin memprihatinkan. Ketika bertemu, mereka langsung membicarakan buku kuno yang Rachel temukan. Dan anehnya, Vivi mengaku tak pernah meminta ibu mereka mengirimkan buku itu. Dari apa yang Vivi bilang, Zachary tidaklah meninggal. Dan sebelum kejadian yang menimpa dirinya, dia juga menyanyikan lagu pada buku kuno itu. Lalu secara tiba-tiba, wanita yang sama datang membawa anaknya. Di sisi lain, John pergi menemui seorang pendeta bernama Simowitz untuk menanyakan cara mengusil hal-hal tak masuk akal seperti itu. Vivi dan Simowitz pun menceritakan hal yang sama, yaitu perempuan yang John dan Rachel lihat ternyata bernama Lilith. Dahulu kala, dia merupakan seorang malaikat yang diusir dari taman surga karena tak mau tunduk pada Tuhan, lalu hidup di gurun dan melahirkan ras ciptaannya sendiri yang tak sempurna. Karena melihat keturunan Adam dan Hawa yang sempurna, Lilith pun menjadi iri dan bersumpah akan mengambil setiap bayi di seluruh dunia. Karena kegaduhan yang Lilith buat, dia pun dikirim ke neraka. Walau begitu, Lilith berhasil memanipulasi lagu pengantar tidur bayi menjadi lagu pemanggil dirinya. Kini demi menyelamatkan Eli, Vivi pun menawarkan bantuan kepada sang adik dan meminta agar bisa dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Singkat cerita, John, Rachel, dan Vivi pun berkumpul. Vivi yang baru tiba di sana langsung mengetahui kalau para pelayan Lilith tengah bersiap untuk kedatangan tuannya. Dia juga berusaha meyakinkan John yang masih tak percaya dan menganggap kalau Vivi hanya kehilangan akal sehatnya saja. Di tengah perdebatan itu, Rachel tetap percaya pada sang kakak dan mengikuti setiap perkataannya. Tak berselang lama, John mendapat telepon misterius dari seseorang yang memberikannya sebuah alamat. Karena merasa ini untuk kebaikan Eli, John pun pergi ke tempat yang diberitahu si penelpon misterius. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Stevie, salah satu pengikut Cohen. Dia mengajak John untuk bertemu langsung dengan sang pendeta dan meminta buku terkutuk itu. Dari apa yang Cohen dan Stevie amati, buku itu ternyata menggunakan bahasa Ibrani modern dan berasal dari abad 15. Lilith masih belum bisa sepenuhnya keluar dan hanya bisa mengawasi saja. Jadi, dia mengutus para pelayannya untuk menyebab keluarga John melakukan 3 ritual agar pintu kedua dunia terbuka dan Lilith dipastikan akan mengambil anak John. Ritual pertama adalah menyanyikan lagu yang ada di buku itu agar para pelayan Lilith bisa keluar. Ritual kedua adalah pengorbanan darah hewan. Tujuannya agar rumah yang menjadi target tidak suci lagi. Dan yang terakhir adalah menumpahkan darah si bayi sendiri. Walau hanya setetes, itu cukup membuat si Lilith terbebas lalu mengambil si bayi dan meninggalkan bayi tiruan sebagai gantinya. John pun menyadari 2 dari 3 ritual telah mereka lakukan secara tak sengaja. Sebelum pergi, Cohen memberikan beberapa peralatan dan catatan doa yang akan digunakan John menahan Lilith agar tidak keluar. John harus membuat lilin yang diberikan bisa hidup sampai subuh. Dan jika itu berhasil, Lilith akan terusir dari rumah itu untuk selamanya. Yang terakhir, karena Cohen tahu John tak begitu percaya hal seperti itu, dia hanya meminta agar John bisa menguatkan imannya dan merelakan buku itu ke tangan Cohen. Beralih ke Rachel yang sedang tertidur karena menjaga Eli.
Terlihat kalau pelayan Lilith mulai berusaha menyerang Eli agar terluka dan berdarah. Untungnya Eli menangis hingga membuat Rachel terbangun untuk menenangkannya. Karena tangisan itu, Vivi juga datang menghampiri. Lalu entah mengapa Eli tiba-tiba berhenti menangis. Baru saja ditinggal sebentar, Rachel dibuat terkejut karena Vivi sedang membawa jarum dan ingin melukai Eli. Dan ternyata Lily memang sengaja mengirimkan buku kuno itu ke Rachel. Rencananya, Vivi akan mengorbankan Eli ke Lilith, lalu meminta agar Zachary dikembalikan. Mendengar itu, Rachel yang kesal langsung menyerang sang kakak, hingga membuat mereka berdua terlibat pertengkaran hebat. Singkat cerita, Vivi berhasil membawa Eli, lalu menarik Rachel masuk ke dalam cermin. Di sisi lain, John yang baru datang seketika terkejut saat melihat Rachel dan Vivi menghilang. Ditambah, Eli juga telah ditukar oleh Lilith. Kembali ke Rachel. Saat sadar, dia sudah berada di tempat yang banyak bayi. Kemungkinan mereka adalah korban dari Lilith. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba saja salah satu pelayan Lilith menarik kaki Rachel masuk ke dalam tumpukan bayi itu. Untungnya Vivi datang menyelamatkan. Menurutnya itu adalah rumah Lilith, dan dia sengaja menggunakan Eli agar bisa masuk ke sana dan menemukan bayi mereka bersama-sama. Atas petunjuk sang kakak, Rachel pun memanggil Eli, dan ternyata dari kejauhan mereka mendengar suara tangisan sang bayi. Karena mendengar itu, mereka berdua pun bergegas mengikuti arah suara. Beralih ke John. Dia juga langsung mempersiapkan apa yang telah diberikan Cohen sebelumnya. Satu persatu, dia mulai memeriksa cermin, berharap bisa melihat Rachel dan Eli selamat. Tak berselang lama, Lilith malah menghampirinya, mengambil lilin yang John bawa hingga membuatnya sedikit ketakutan. Untungnya, John ingat kalau dia telah dicatatkan doa pengusir oleh Cohen. Dengan menggunakan doa itu, dia berhasil membuat Lilith kembali ke dunianya dan tak berani mendekat lagi. Dan sambil menunggu Rachel datang, John tetap berada di sana sambil berdoa. Kembali ke Rachel. Kini, dia berada di tempat para bayi yang masih hidup. Satu persatu, dia memeriksa para bayi itu untuk menemukan Eli. Sayangnya, saat menemukan Eli dan ingin pergi, dia malah dicegat dan diserang oleh Lilith. Lalu, Lilith meletakkan Eli kembali ke tempat Rachel menemukannya. Sebelum berhasil menghabisi Rachel, Vivi tiba-tiba datang dan menyerang Lilith. Dia menyuruh Rachel untuk kabur dari sana, sementara dirinya akan berusaha sekuat mungkin menahan sang iblis. Sayangnya, karena keputusan itu juga, Vivi harus kehilangan nyawanya di tangan Lilith. Yang lebih menyeramkan lagi, di saat-saat sekaratnya, Vivi harus mendengarkan lantunan mengerikan yang dinyanyikan oleh Lilith. Di sisi lain, Rachel akhirnya menemukan cermin tempat John berdoa, lalu langsung melompat dan keluar dari dunia cermin. Yang tak disangka, Lilith masih mengikuti Rachel. Melihat itu, John bergegas berdoa kembali dan berusaha menahan Lilith mengambil Eli lagi. Karena berdoa bersama, mereka pun akhirnya berhasil menyegel Lilith. Beberapa saat kemudian, ketika lampunya kembali menyala, mereka baru sadar kalau yang dibawa Rachel kabur adalah Zachary, bukan Eli. Dan itu semua merupakan ulah Vivi. Di akhir cerita, setelah beberapa bulan berlalu, John kembali menemui Stevie yang diam-diam mengambil buku terkutuk itu dari Cohen. Dengan buku itu, John dan Rachel kemungkinan akan masuk lagi ke dunia cermin untuk merebut kembali Eli dari Lilith. Yang tak mereka ketahui, kini Vivi telah menjadi seperti Lilith dan terlihat sedang menggendong Eli dalam kegelapan. Begitulah akhir dari Lullaby, sebuah film tentang buku kuno pemanggil iblis yang akan meneror dan mengambil bayi manusia. Dari film ini, kita akan menyadari kalau ibu akan melakukan apapun untuk anaknya, sekalipun harus berhadapan dengan salah satu iblis paling mengerikan yang pernah ada.
Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.